Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusman Zahir SPD. Saat ini saya melakukan praktik pembelajaran di SMP Negeri 33 Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya akan melakukan video pembelajaran di LPTK Universitas Negeri Malang tahun 2022. Saya adalah mahasiswa PPG tahun 2022 kategori 1 angkatan kedua. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Baik. Oke. Semua sehat ya? Ya, Pak. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa. Nah, yang pada kesempatan hari ini yang akan pimpin doa Iksan. Ya, silakan Iksan pimpin doa dengan teman-temanmu. Silakan Iksan. Ya. Yang 1, 2. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Duduk. Jadi mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu, ya. Diperhatikan ya. Saya panggil namanya satu-satu. Aulia, Hadir Pak. Anggi, Hadir Pak. Elsa, Hadir Pak. Fadila, Hadir Pak. Ida, Hadir Pak. Laode Haikal, Hadir Pak. La Yusril, Hadir Pak. Muhammad Iksan, Hadir Pak. Nurul Warahmah, Hadir Pak. Melani, Hadir Pak. Sari, Hadir Pak. Sakina, Hadir Pak. Henry, Hadir Pak. Yanti, Hadir Pak. Bella. Sakit. Sakit apa ini Bella ini? Demam. Demam ya? Ya. Kalian sudah menjenguk dia? Sudah, Pak. Oke. Mudah-mudahan dengan apa yang kalian lakukan itu dia termotivasi untuk sembuh ya. Ya. Dan kalian jangan lupa doakan temanmu Bella supaya lekas sembuh dan bisa belajar sebagaimana juga kalian pada hari ini ya, gitu ya. Ya, Pak. Oke. Anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Nah, jadi materi kita nanti pada hari ini adalah terkait kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia.
kedatangan bangsa-bangsa ke Indonesia. Oke, bagus. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat Indonesia seperti apa, maka saya ingin menanamkan jiwa nasionalisme kepada kalian. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Jadi nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semua berdiri. Nanti Rahma yang pimpin teman ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Rahma ke depan. Yang lain silakan berdiri. Baiklah teman-teman, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Semangat. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Baru saja kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semakin menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan tanah air. Karena pernah kita dijajah sekian lama, akhirnya kita bisa merdeka dan kalian bisa sekolah sebagaimana hari ini. Dan itu mudah-mudahan menjadi rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap negara kita Indonesia. Oke, baik. Tapi kalau saya perhatikan hari ini kalian belum semangat ini, ya. Sekalipun tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi saya masih banyak belum semangat. Jadi saya ingin kita ice breaking dulu ya. Oke, siap ya? Kita ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya adalah tepuk konsentrasi, gitu ya? Ya. Oke, silakan Iksan pimpin lagi temannya ya. Silakan berdiri dulu, berdiri. Silakan berdiri kembali. Nah, silakan Iksan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, silakan duduk kembali. Ya, bagus. Sudah tidak mengantuk lagi kan? Ya. Tambah semangat ya? Ya. Semangat untuk menerima pelajaran kita hari ini. Semangat. 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 Bagus. Baik, sebagai awal kita, Bapak ingin melakukan apresiasi. Kita mengaitkan dulu pelajaran kita
pada pertemuan sebelumnya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi materi kita tadi apa untuk hari ini? Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Oke, bagus. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, sekarang bagaimana munculnya negara-negara Asia? Siapa yang bisa? Siapa? Oke, silakan Isan berdiri. Karena negara asing seperti Malaysia, Indonesia pernah dijajah ratusan tahun oleh negara Eropa. Oke, cukup ya? Siap. Oke, tepuk tangan untuk Isan. Ada yang lain? Saya Pak, Oke, Rama, silakan Rama. setelah terjadi Perang Dunia Kedua, Setelah terjadi Perang Dunia Kedua, itu saja. Jadi munculnya negara-negara ASEAN setelah terjadinya Perang Dunia. Kedua, Oke, yang utama. Satu lagi. Oke, siapa? Coba Aulia. berdirinya negara ASEAN digagas oleh 5 menteri dari luar negeri. Iya. Bisa disebutkan yang lainnya? Negara Indonesia Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan ya Thailand. Thailand ya. Oke. Tepuk tangan untuk kau. Nah, sekarang apakah ada hubungan? Ya, apakah ada hubungan negara-negara ASEAN dengan penjajahan bangsa-bangsa barat? Ada. Siapa yang bisa? Saya Pak, Oke, silakan. Tidak ya. Kita selesaikan tidak? ada alasannya. Sebelumnya Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dijajah oleh Inggris, Filipina dijajah oleh Spanyol. Oke, tepuk tangan untuk kita. Yang lain ada lagi? Saya Pak, Oke, silakan. Kasih keras suaranya ya. semua negara ASEAN pernah dijajah kecuali Thailand. Oke, saya kecuali Thailand ya. Thailand. Oke, tepuk tangan untuk siapa? Oke, bagus. Ada yang lain? Saya Pak, Oke, Rama, silakan Rama. setelah terjadi Perang Dunia Kedua, Setelah terjadi Perang Dunia Kedua, itu saja. Jadi munculnya negara-negara ASEAN setelah terjadinya Perang Dunia. Kedua, Oke, tepuk tangan untuk Rama. Satu lagi. Oke, siapa? Coba Aulia. berdirinya negara ASEAN digagas oleh 5 menteri dari luar negeri. Iya. Bisa disebutkan yang lainnya? Negara Indonesia Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan iya Thailand. Thailand ya. Oke, tepuk tangan untuk Aulia. Berarti bagus ya, kalian sudah mulai bisa mengaitkan antara materi sebelumnya dengan materi yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Nah, sekarang apakah ada hubungan? Apakah ada hubungan negara-negara ASEAN dengan penjajahan bangsa-bangsa barat? Ada. Siapa yang bisa? Saya Pak, Oke, silakan. Tidak ya? Jelas sekali tidak? ada alasannya. Sebelumnya Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dijajah oleh Inggris, Filipina dijajah oleh Spanyol. Oke, tepuk tangan untuk kita. Yang lain ada lagi? Saya Pak, Oke, silakan. Kasih keras suaranya ya. semua negara ASEAN telah dijajah kecuali Thailand. Oke, saya kecuali Thailand. Thailand. Oke, tepuk tangan untuk siapanya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mengaitkan materi kita yang pada pertemuan lalu dan pada pertemuan saat ini, nah, jadi ya, Bapak minta 2 orang siswa itu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, saya minta Haikal. Silakan Haikal dibaca. Tujuan Haikal terlebih dulu ya kalau di dalam kelas. Hah? Nggak apa-apa. Oke, silakan dibaca Haikal. Tujuan pembelajaran
Setelah kegiatan pembelajaran yang model melakukan berdasarkan learning, maka yang pertama, dia menanyakan video pada PTT. Peserta didik dapat menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan benar. Kedua, dengan menggambar peta dunia secara sederhana dan kertas karton, peserta didik dapat membagikan rute pelayaran bangsa Barat ke Indonesia dengan tepat. Tiga, melalui pengerjaan LKPD, peserta didik dapat menganalisis daya tahan Indonesia dan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk mereka ya. Selanjutnya yang cewek, yang putri, silakan. Ya, Mulia. Yang keempat, melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi terkait kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan tanggung jawab dan percaya diri. Kelima, melalui presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi terkait rute pelayaran bangsa Barat ke Indonesia dalam kertas karton dengan bersemangat. Oke, tepuk tangan untuk Aulia. Selanjutnya sebelum Bapak membagi kelompok kalian, Bapak terangkan dulu, jelaskan dulu bahwa hari ini kita menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Nah, di mana itu nanti ada beberapa tahapan, ada 5 tahapan yang akan kita lewati. Nanti Bapak akan memberikan satu permasalahan. Nah, kalian nanti dari permasalahan yang ada Bapak tayangkan dalam sebuah video, kalian analisis. Kemudian kalian tuliskan di situ rumusan masalahnya apa yang sedang kalian amati pada video yang Bapak akan tampilkan sebentar, gitu ya. Dan juga nanti Bapak akan juga menilai bagaimana kerja sama kalian dalam satu kelompok. Kemudian juga Bapak akan nilai bagaimana sikap jujur dan religius, sikap jujur dan sopan santun kalian dalam berdiskusi. Oke, selanjutnya sebelum Bapak membagikan kelompoknya masing-masing, nah, sudah dapat ya di grup WA itu kan? Ya, Pak. Oke. Tapi sebelumnya Bapak ingin memperlihatkan satu video, ini satu permasalahan dan kalian nanti akan amati. Kalian silakan disiapkan catatan kertasnya. Silakan disiapkan kertasnya dulu. Dengan pulpennya. Nanti dari video singkat ini kalian nanti menuliskan apa yang kalian sudah amati, apa yang ada di dalam video itu. Nah, kemudian tentukan masalah apa. Silakan diamati. Kalian semua. Video kali ini kita akan menghasilkan tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Mari kita simak materi berikutnya. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke Turki. Yang kedua, daya tarik Indonesia. Yang ketiga, motivasi 3G. Dan yang keempat, revolusi industri. Kita mulai yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Hal ini menyebabkan terputusnya jalur perdagangan rempah-rempah yang melewati Konstantinopel. Akibatnya, para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Sejak abad ke-13, Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Hal ini membuat bangsa-bangsa asing termasuk bangsa Eropa tertarik untuk datang ke Indonesia. Contoh rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Barat, misalnya cengkeh, merica, kemiri, pala, dan lain-lain. Rempah-rempah tersebut dipergunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Selanjutnya motivasi 3G, yaitu goal, glory, dan gospel, yang merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat dalam melakukan penjelajahan samudra. Kita mulai dari gold yang artinya emas sebagai simbol kekayaan. Tetapi dalam hal ini, mereka mencari kekayaan dengan cara mencari rempah-rempah yang kemudian dijual kembali dengan harga yang menguntungkan. Selanjutnya glory, yang berarti kejayaan bangsa. Suatu bangsa memiliki kejayaan jika dia berhasil memenangkan sebuah peperangan dan berhasil menguasainya. Selanjutnya gospel,
bangsa Barat untuk menyebarluaskan agama Nasrani ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Kedatangan bangsa Barat juga dilatar belakangi oleh terjadinya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya yang menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak, dan mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Mesin uap yang menggerakkan kapal menjadi penemuan yang sangat penting, sehingga bangsa-bangsa Barat senang menjelajah ke samudera. Penemuan kompas dan mesin-mesin yang lain membuat bangsa-bangsa Barat tidak takut untuk berpetualang di samudera. Para penjelajah juga ingin membuktikan tentang teori Kopernikus bahwa bumi itu bulat. Jadi, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dilatar belakangi oleh yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke Turki, yang kedua, daya tarik Indonesia, yang ketiga, motivasi 3D, dan yang keempat, revolusi industri. Demikianlah materi yang ini, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, sudah tadi ya? Sudah diamati, sudah disaksikan video singkat terkait dengan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, sekarang dari video itu siapa yang bisa kemukakan pendapat? Apa yang dilihat dalam video itu? Silakan. Jatuhnya Ya, silakan berdiri. kontasi. Nah, Jatuhnya Konstantinopel. kota Konstantinopel. Ya, di mana? Turki. Ya, ada yang lain? Yang lain apa tadi? Ini apa yang tadi dalam video tadi? Selain dari kota Konstantinopel? Coba lihat. Apa tadi yang dilihat? Ya, revolusi industri di Inggris. Yang lain? Yang disaksikan tadi sama dalam video tadi, video singkat tadi. Pas? Oke. Nah, Bapak akan membagikan dulu kelompoknya. Silakan silakan kelompoknya semua sudah? Yang saya bagikan di WA itu. Nah, betul. Kalau sudah, silakan dibuat kelompoknya. Silakan. Bapak kasih waktu. Silakan. Nanti dia kelompok itu apa ya, satu lagi.
bertiga ya. Nah, di antara silakan kalian berdiskusi siapa menunjuk siapa di antara teman kalian yang ditunjuk sebagai ketua kelompok. Karena nanti sebentar dia akan presentasi dengan moderatornya satu orang. Moderatornya bagaimana sebentar? Bisa. Saat ini moderator lagi. Bisa. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya sudah punya buku paket. Oke. Ini Bapak akan bagikan kalian LKPD. Lembar kerja peserta didik. Oke, silakan dilihat dulu, dibaca lebih baik. Oke, silakan kalian diskusi. Itu kalian apa ya? Jawab. Itu jangan lupa kalian tulis namanya kalian. Nah, misalnya dari 4 orang atau 4 orang, ditulis ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelas berapa, hari dan tanggal hari ini. Terus kelompoknya kelompok berapa. Kemudian nanti lihat di halaman berikutnya. Perhatikan sini ya. Halaman berikutnya ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian jawab. Kemudian ada aktivitas kedua. Tetap anggap. Silakan cari referensinya di buku, bisa di internet juga bisa. Silakan ya. Halaman 1. Halaman 201. Nomor 9 saja ini Eropa. Tidak itu nih. Masuk. Apa? Ulang itu? Ya, oke. Di sini ada gini. Iya. Di sini. Sederhana saja. Coba deh saya. Tidak ini bentuknya seperti ini. Dia dibaca berarti jawab boleh jawab. Oke. Di sini agak sedikit lebih besar kan besar ini.
Afrika dan dari tropis. Indonesia. Tidak siap. Di Indonesia Pasifik India. Samudra Tropis Indonesia. Memiliki pertanian yang subur. Di Indonesia mencari emas atau kekayaan. Sampai di mana? Minyak kecil. Jawaban sekarang Ini sama.
Sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang tadi mata belakang bangsa Arab Indonesia, kemudian artinya bisa bagian kan sekarang ya nama apa ya negara? Iya, ada Eropa, Belanda, Ya, Belandanya, Belanda. Saya di sini ada sebulan. ini mas Spanyol ya? Sini ya? Apa yang Oh, Portugis kalian ya? Iya. Portugis? Kayak main Portugis? Nanti coba kamu lihat apa nih Portugis? Portugis dong? Oh, itu bedanya apa saja? Dari Portugis kayak gimana? Biasanya di harapan kan? Pas dari harapan, boleh di
Kembalikan orang. Bicara lagi. Mencari informasi dan mencari permasalahan, kemudian kalian sudah menemukan permasalahan, topik permasalahan, dan kalian sudah menuliskannya di LKPD. Dan saatnya adalah kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, siapa yang mau pertama mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Maju di depan. Siapa moderatornya? Oke, yang jadi anunya siapa? Pembicaranya? Oke, yang materi ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi hasil kerja kami tentang permasalahan yang kami temukan. Yang akan disampaikan oleh Ramadhani. Nomor 1. Apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia? Jawabannya, untuk mencari kekayaan ataupun kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Ada pertanyaan? Dua, bagaimana cara bangsa-bangsa barat sampai ke Indonesia? Jawabannya, menempuh jalur perairan. Dilakukan dengan beragam cara seperti menemukan rutenya sendiri, menemukan Spanyol, serta mengikuti rute yang sudah ditemukan seperti Inggris. Kelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Dia bermaksud melakukan kelayaran Hindia dan Malaka. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis dan hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai ke Maluku di bawah pimpinan Antonio de Aguirre dan
Ya. Baru kali sekarang Indonesia. Apa yang ini? Ketiga, bagaimana dapat kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia adalah munculnya masyarakat yang mengangkat kebebasan. Bahkan, apa yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia? Daya tarik kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia yaitu untuk mencari keadilan Indonesia. 5. Mengapa Indonesia kaya keselamatan? Data Indonesia yang berada di daerah istimewa dan berimbang tropis membuat Indonesia memiliki hasil pertanian yang subur. Bisa lagi ya, untuk Ali. Beratur. Itulah dari kelompok hasil kerja kelompok kami. Ada pertanyaan? Nah, silakan bertanya ya dari kelompok lain. Silakan tanyakan saja. Coba tanyakan. Bagaimana kita pelayanan bangsa Portugis? Silakan kelompok 2. Bagaimana rute pelayaran bangsa Portugis? Silakan saja dari situ. Silakan saja dari situ. Silakan dari situ. Pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Berdasarkan menyusuri pantai barat selanjutnya Portugis menjadi pengacara dengan halus. Ada lagi? Kelompok ini mana? Bisa? Kelompok 3. Coba tanya kelompok 3. Kelompok 3 ada pertanyaan? Kalian tanya saja ini. Siapa mau bertanya? Siapakah pemimpin bangsa Portugis? Berdiri kalau ada orang bertanya. Siapakah pemimpin bangsa Portugis? Juga saya saya. Alfonso Albuquerque. Ya. Tidak, benar. Benar. Itulah hasil presentasi kami. Kalau ada salah kami maafkan, kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya, Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Makanya Oke, saya menjadi materinya. Rama ya. Silakan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas izin yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya akan menyampaikan dalam beberapa Sedikit besar-besar sedikit suaranya. Nomor 1. Apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Bangsa Eropa ingin mendapatkan rempah-rempah yang lebih banyak. Nomor 2. Bagaimana cara bangsa-bangsa barat bisa sampai ke Indonesia? Bangsa-bangsa barat dapat sampai ke Indonesia dengan menempuh jalur pelayaran
Iya, bagus. Lanjut. Rute pelayaran bangsa Spanyol ke Indonesia. Mula-mula bangsa Spanyol berlayar melalui kepulauan Bahama, benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492 dan mereka berjalan melalui lautan Pasifik dan sampai di Indonesia pada tahun 1521, tepatnya pada Kepulauan Maluku. Nomor 3. Bagaimana dampak kedatangan bangsa-bangsa Barat bagi bangsa Indonesia? Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dampak dalam bidang sosial dan ekonomi. Banyaknya dibangun pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. 4. Apa yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia? Kemungkinan bangsa Barat mulai serakah dan ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara dengan melakukan praktik monopoli. 5. Mengapa Indonesia sangat kaya akan hasil pertanian? Persentase Indonesia yang berada di khatulistiwa dan beriklim tropis membuat Indonesia memiliki hasil pertanian yang berlimpah. Silakan dibuka kembali pertanyaan. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok kami? Ya, silakan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 1. Berikan pertanyaan kepada kelompok 2. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan. Bagaimana cara bangsa Spanyol sampai ke Indonesia? Awalnya mereka melalui Kepulauan Bahanom, benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492 dan mereka melalui lautan Pasifik dan tiba di Indonesia pada tahun 1521 di Kepulauan Maluku. Siapa pemimpin bangsa Spanyol? Pemimpin bangsa Spanyol adalah Fernando de Magalhães. Ferdinand de Magalhães. Oke. Ya. Coba, bagaimana penampilan dari kelompok 2? Coba komentar dulu kelompok yang lain. Ya, coba kelompok yang lain. Bagaimana penampilan mereka? Ya, begitu. Oke ya, masyarakat tutup. Itulah kerja kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 2. Ya, bagus ya. Sekarang sisa kelompok 3. Jadi menurut apa? Luar biasa kelompok 2 ya. Ini menjelaskan dengan sangat baik sekali. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Harus lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3
oleh Saudari Yani. Apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa dalam ke Indonesia? Pada umumnya bangsa Barat datang ke Indonesia karena terjadi perang dan runtuhnya kekuasaan di beberapa wilayah hingga melakukan ekspedisi misi penjajahan. 2. Bagaimana cara bangsa-bangsa Barat bisa sampai ke Indonesia? Menempuh jalur pelayaran dilakukan dengan beragam cara seperti menemukan rutenya sendiri seperti Portugis dan Spanyol serta mengikuti rute yang sudah ditemukan. Rute pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia. Bangsa Belanda sampai ke Indonesia melalui beberapa tempat atau negara seperti Amerika, Tanjung Harapan, Laut Arabian, dan sampai ke Indonesia atau lebih tepatnya Banten. Tahun ya, boleh Banten ya. Ya, Pada tahun 1595. Lanjut ketiganya. Yang ketiga. Bagaimana dampak kedatangan bangsa-bangsa Barat bagi bangsa Indonesia? Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Keempat, apa yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia? Daya tarik yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia yaitu rempah-rempah di Indonesia untuk mencari emas atau kekayaan yaitu gold, untuk mencari kejayaan atau tanah jajahan, glory, untuk menyebarkan agama Nasrani atau Kristen, gospel, dan untuk mencari sumber daya manusia yang melimpah. Mengapa Indonesia sangat akan kaya hasil pertanian? Letak Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa dan beriklim tropis membuat Indonesia memiliki hasil pertanian yang subur. ya itu sekian dari penjelasan Saudari. Nanti apakah ada pertanyaan? Ya, yang bertanya silakan berdiri ya. Bagaimana rute pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia? Rute pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia yaitu melewati beberapa tempat atau negara yaitu Afrika, Tanjung Harapan, Laut Arabian, dan sampai ke Indonesia atau lebih tepatnya Banten pada tahun 1595. Apakah pertanyaan lain? Apa yang menjadi daya tarik bangsa Belanda ke Indonesia? Daya tarik yang mendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yaitu rempah-rempah di Indonesia. Cukup. Bagaimana benar-benar mereka? Habis ya? Tutup, silakan. Sekian dari kami kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 3. Ya, kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah menampilkan yang terbaik kalian. Nah, silakan sudah dulu ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan solusi dari permasalahan yang sudah kalian kemukakan tadi melalui presentasi. Nah, yang pertama bahwa kedatangan bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Barat ke Indonesia itu karena faktor mereka membutuhkan rempah-rempah, dan rempah-rempah itu adanya di Indonesia, di Nusantara kita ya, di negara kita. Kenapa? Karena memang hanya di Nusantara dia memiliki iklim yang tropis dan juga memiliki gunung berapi yang banyak, sehingga menjadikan tanah Indonesia itu subur, dan itu yang dibutuhkan oleh
banyak. Di antaranya rempah-rempah itu bisa menjadi pengawet makanan, bisa menjadi obat-obatan, dan juga menjadi penghangat tubuh, dan masih banyak yang lain. Nah, selanjutnya Bapak akan bersama-sama dengan kalian, kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Oke, kesimpulannya kita ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan pertama, siapa yang bisa? Kesimpulan dari materi kita. Oke, kesimpulan yang pertama adalah, nah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Apa latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Siapa yang bisa? Ya, silakan Aulia. Mencari kekayaan atau gold dan mencari terutama adalah rempah-rempah. Iya, bagus. Tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa? Berikan kesimpulan kedua. Siapa? Ayo. Kelompok 3. Silakan. Nah, silakan Haikal. Apa? Kesimpulan kedua. Bangsa Belanda mengambil Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu, baru kemukakan pendapatnya. Bangsa Belanda mengambil rempah-rempah di Indonesia lalu menjualnya dengan harga tinggi di pasaran. Iya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Haikal. Tepuk tangannya semangat dong. Nah. Oke, yang terakhir, siapa yang bisa berikan kesimpulan yang ketiga pada materi kita, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia? Siapa? Rahma, silakan. Bangsa Eropa ingin mendapatkan rempah-rempah yang lebih banyak. Ya, oke, tepuk tangan untuk Rahma. Nah, satu lagi terakhir. Siapa? Coba satu lagi. Nisa, silakan Nisa. Nah, coba kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Bisa Nisa? Nah, yang lain? Siapa? Nasrin? Nggak ada ya? Oke. Kalau sudah cukup tadi, kesimpulannya bagus ya. Bapak apresiasi kepada kalian sudah memberikan kesimpulan pada materi kita tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita pada hari ini dari awal sampai dengan saat ini, ya. Oke, saya minta kalian ya di refleksi kita seperti ini ya. Kalau memang sangat menyenangkan, silakan kalian checklist di sana ya. Nah, di sini saya gambarkan dulu. Nanti kalau menyenangkan, sangat menyenangkan di checklist, sangat menyenangkan. Kalau misalnya biasa saja pembelajaran kita hari ini, ya di checklist biasa saja. Tapi kalau misalnya membosankan pelajaran kita, ya ditulis di checklist membosankan atau kurang menyenangkan. Bisa? Bisa. Oke. Selanjutnya saya persilakan, silakan dari kelompok 1. Silakan ya. Ya, semuanya. Oke.
selanjutnya. Nanti setelah kelompok 1 lanjut kelompok 2 ya. Ini deh. Lagi lebih. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kalau selanjutnya ini langsung di bawahnya lagi. Yang penting masih wilayahnya yang senyum. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju di depan. Masih singkat ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Nah, itu referensi kita. Itu nanti ada saran juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini sarannya sebenarnya kan sudah tertulis toh. Ada saran, tanggapan dan saran. Nanti dikumpulkan saja sebentar ya sarannya seperti apa. Selanjutnya Bapak akan memberikan post test. Ya, nomor 1. Masa ketika orang-orang Eropa melakukan perjalanan ke wilayah timur tahun 1540 sampai 1650 itu dikenal dengan istilah era Penjajah samudra. Penjelajah samudra. penjelajah Samudra. Angkat tangan yang jawab C. Oke, benar semua ya. Oke, bagus. Nomor 2. Tokoh bangsa Belanda yang pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596. Siapa yang jawab D? Oke. D. Cornelis D. Bachmann. Berarti 90% ya, 99%. Yang jawab benar. Yang ketiga, soal yang ketiga. Faktor utama yang mendorong orang-orang barat datang ke dunia timur adalah keinginan untuk jawabannya adalah A. Mencari rempah-rempah. Ya. Bukan kejayaan, itu mencari kekayaan, kejayaan pesawat ini tempatan. Mencari rempah-rempah, siapa yang jawab A? Oke, 100% ya. Nanti saya cek. Oke, pertanyaan keempat. Rempah-rempah menjadi komunitas penting di Eropa karena jawabannya adalah yang jawab B angkat tangan. Iya. Yang 75% ya. Yang jawab yang lain itu belum tepat. Nomor 5. Rempah-rempah yang menjadi komunitas bangsa Indonesia yang paling dicari oleh bangsa yang jawab A. Angkat tangan. Oke, semua benar semua ya. Bagus. Baik adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan menyampaikan untuk pertemuan kita berikutnya hari Senin. Kita ketemu lagi hari Senin. Itu materinya adalah tentang kondisi bangsa Indonesia pada zaman penjajahan. Lanjutan dari materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kemudian tidak lupa juga Bapak ingatkan kepada kalian agar terus menjaga kesehatan, jangan banyak bermain, tapi banyak memperbanyak membaca, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Dan yang satu lagi, cintailah produk-produk lokal atau cintailah produk Indonesia.
Selanjutnya kita tutup pembelajaran kita dengan doa, ya. Selanjutnya Isan silakan pimpin doa. Siap, 1, 2. Dengan mari lagi baca surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Depan. Oke, silakan.